Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Syalifa Jiumansari. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan berikut adalah rekan saya atas nama Erik Ibrahim. Nah, di sini di pertemuan ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang strategi aliansi strategik. Nah, di sini itu meliputi dengan globalisasi. Globalisasi ekonomi meningkatkan jalinan kerjasama antara pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Syarat aliansi tersebut adalah bergesernya fokus perhatian dari ROI atau Return on Investment menjadi ROS, Return on Sale. Nah, tujuan aliansi strategik adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usahanya tersendiri. Nah, di sini untuk faktor pendorongnya, proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara, yang juga meningkatkan saling ketergantungannya ekonomi. Lalu yang kedua, meningkatkan internasionalisasi dan persaingan menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama secara regional. Lalu yang ketiga, perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur, produk yang lebih pendek, dan kenaikan biaya litbang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama dan berbagi sumber daya yang langka. Nah, di sini ada faktor pendorong eksternal yang dari luar. Yang keempatnya itu ada munculnya banyak persaingan baru dalam bisnis tradisional dan memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan dan memperluas jaringan yang erat. Lalu yang kelima, pergeseran dari produk menuju kompetensi memaksa perusahaan untuk keluar dan mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Nah, di sini ada yang berikutnya itu kita ada faktor pendorong internal. Yang pertama, adanya kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapai fleksibilitas kompetensi inti dan insentif yang berasal dari otonomi. Pada waktu yang sama memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi berbagai pelajaran dan efisiensi. Lalu yang selanjutnya, motif dan tujuan dibentuk aliansi strategik meliputi teknologi, now atau how, lalu ada aset finansial, persaingan, akses pada segmen pasar, lalu juga ada akses terhadap input, output, dan pengalaman manajemen, sumber daya dan kapitalitas yang sangat melengkapi. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kelemahan aliansinya. Nah, kelebihannya itu yang pertama itu ada akses terhadap aset pelengkap. Lalu yang kedua kecepatannya. Tapi di sini juga kita ada kelemahannya. Kelemahannya itu kekurangannya kontrol, lalu membantu persaingan potensial, lalu kelangsungan jangka panjang yang dipertanyakan, dan sukar untuk mengintegrasikan pembelajaran. Lalu di sini ada peta global aliansi strategik. Aliansi strategik dalam skala global dikategorikan menjadi yang pertama aliansi patungan atau alliance joint venture dengan ciri mitra kerja atau partner tetap sebagai badan usaha yang terpisah. Lalu yang kedua ada aliansi khusus fungsional atau functional specific alliance dengan ciri tidak terjadi pemisahan badan hukum dan aliansi terbatas pada satu atau beberapa fungsi khusus tertentu. Lalu di sini kita juga ada peta globalisasi aliansi strategik. Alliance joint venture yaitu badan hukum terpisah dengan atau kadang-kadang tanpa kontribusi ekuitas. Lalu kerjasama dapat terbatas pada suatu fungsi yang mencakup fungsi yang luas. Lalu adalah umum bagi partner untuk bekerja sama dalam satu produk atau segmen pasar tertentu. Nah, di sini sementara pada saat yang sama tetap beroperasi sebagai pesaing di pasar yang lain. Nah, ini untuk alliance joint venture. Lalu selanjutnya ada functional specific competitive alliances. Nah, badan hukumnya itu tidak terpisah. Dan yang kedua itu kerjasama terbatas pada satu atau sejumlah fungsi tertentu. Misalnya A dalam litbang B, persetujuan distribusi alien atau C, terus persetujuan lisensi silang D, dan persetujuan kerjasama manufaktur E atau joint building. Nah, di sini ada elemen alians patungan KLM Northwest. Nah, jenis kemitraan itu ada jenis kemitraan, jenis kontrak perjanjian, ketergantungan, mengurangi ketidakpastian, minat umum, koordinasi atau pelaksanaan, fokus aktivitas, pengaruh, dan dampak finansial. Nah, di sini itu untuk menjabarkannya itu kesepakatan patungan, namun pada badan hukum yang baru kontrak evergreen
minimal tenggat waktu sampai 2010 setelah tahun 2017. Mereka mendapat pembatalan aliansi dengan memberitahukan dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, KLM dan Northwest masih sangat sebagai perusahaan yang terpisah. Tercapai target transatlantik keduanya dalam pasar yang sama juga dan koordinasi penuh atau penjualan bersama. Dan penumpang dan usaha kargo komite pengendali aliansi, pembagian kontribusi atau pendapatan itu 50 dibandingkan dengan 50. Nah, lalu untuk yang di sini ada fase formasi. Fase formasi, kedua perusahaan penerbangan mempunyai motivasi yang sama, yaitu perluasan jaringan yang di seluruh dunia, perbaikan dalam pendapatan bisnis, dan mencapai suatu tingkat dengan biaya yang kompetitif. Lalu juga di sini ada fase operasi. Fase operasi, variabel yang diperlukan dan diperhatikan itu satu, ada kontribusi mitra bisnis. Lalu yang kedua, pengendalian. Yang ketiga itu wilayah yang rawan konflik dan hubungan dengan kontribusi mitra kerja dan pengendalian. Lalu yang keempat, peranan komunikasi dalam aliansi. Lalu di sini juga ada fase evaluasi. Fase evaluasi itu kedua perusahaan sangat optimis dan memandang positif aliansinya ini. Kedua perusahaan itu juga menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen dengan jangka waktu yang panjang. Nah, lalu di sini juga ada peta aliansi strategik dalam grup Salim atau bisa disebut dengan Salim Group. Nah, praktik aliansi bisnis di Asia Tenggara dan Asia Timur tidak sekedar didorong oleh motivasi ekonomi, namun banyak diwarnai motif membina hubungan khusus dengan pihak penguasa politik. Lalu yang kedua itu ada development state. Development state ini berjalannya mekanisme pasar, tetapi negara atau pemerintah pada saat yang sama juga mengikutkan atau mencampur tangankan yang aktif dalam perekonomian. Nah, ini untuk contoh-contohnya, Grup Salim melakukan diversifikasi menjadi bisnis bank, semen, industri baja, otomotif, kimia, kayu, real estate, makanan, dan agrobisnis. Nah, di sini juga ada strategi aliansi Grup Salim. Yang pertama itu ada joint ownership dan manajemen. Lalu Grup Salim sebagai pendatang baru dan berada di belakang layar. Nah, yang kedua juga ada lead investor. Grup Salim menjadi pelopor dalam bidang bisnis baru. Dan strategi aliansi dikombinasikan dengan strategi mendominasi pasar, baik dengan strategi integrasi horizontal maupun integrasi vertikal. Nah, lalu untuk materi selanjutnya, saya akan membahas materi di sini tata kelola korporat yang baik. Nah, di sini untuk definisi dari corporate governance, spesifikasi untuk luasnya itu atau spesifikasi stakeholder, seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain, suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan tata kelola korporat ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Nah, di sini untuk perspektif sempitnya, struktur di mana manajemen pada berbagai tingkat organisasi dikendalikan melalui dewan direksi, struktur yang berkaitan insentif eksekutif dan skema lainnya. Lalu yang kedua, sistem tata kelola korporat terdiri dari satu, berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajemen, manajer, kreditor, pemerintah, dan stakeholder yang lain, dan juga menjelaskan hak dan kewajiban pihak tersebut. Dan yang kedua ini, berbagai mekanisme yang secara langsung atau tidak langsung juga menegakkan peraturan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisinya saja. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih untuk seluruh mahasiswa Budi Luhur dan dosen saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.